Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah graphic card ya. Graphic cardnya apa? Kita akan coba cek. Di sini saya memiliki colorful GT GeForce GT 1030 dari Nvidia. Di sini produk dari WPG dengan masa garansi total 3 tahun. Untuk boxnya seperti ini, including the box di sini tertera hanya Nvidia graphic cardnya aja. Minimum requirement power supply teman-teman harus 300 watt, kondisi bagus ya. Dan ini 2 GB varian GDDR5. Oke. Untuk serinya di sini JT1030 2G V3V. Dan ini bagian belakangnya, boxnya seperti ini. Ada seri khususnya mungkin di sini yang bisa baca tulisan Korea mungkin. Oke, kita buka di sini ya. Untuk boxnya ada, ini mungkin dari paket pengirimannya ya. Tapi sih nggak pengaruh, aman aja. Dalamnya udah saya cek. Hanya ada penyok seperti ini, tapi aman, sangat aman. Karena untuk di graphic card ini dilengkapi dengan spons ya. Ada sponsnya. Oke, ini kita lihat kelengkapannya. Kalau WPG pasti kelengkapannya ya hanya manual book dan static bag ya guys ya. Kita taruh di sini dulu. Terus kita pantau untuk unitnya. Kita keluarkan. Sponnya banyak banget nih, ada 3 ya. Oke, udah habis, tidak ada lagi. Jadi ini unitnya seperti ini, colorful JT1030. Untuk kipasnya kurang lebih 8 atau 7 cm atau 9 cm mungkin ya guys ya, saya belum pernah ukur. Kemudian di bagian belakang ada heatsink berwarna hitam dan bautnya juga kinyis-kinyis kinclong, no karat, bersih. Kemudian untuk port PCI Express nya ini kalau tidak salah dia 8 kali, tapi bisa dipasang di 16 kali. Kemudian untuk sudah solid kapasitor di bagian fibernya. Kemudian di sini ya khas dari colorful ya, black red. Dan untuk portnya sendiri di sini ada 2 port berwarna HDMI port dan juga VGA port ya, ada 2 display, bisa multi display tapi hanya maksimal 2. Dan di bagian atas tidak ada pin power tambahan tentunya, jadi sangat hemat daya. Terus di bagian belakang, di bagian platnya di sini untuk segel dari pabrikannya masih utuh, dan di sini untuk segel dari WPG-nya seperti ini guys, sedikit luka tapi masih valid ya, masih tidak melubangi dari baut. Jadi ini karena tergastruk di sponnya tapi masih valid. Ini garansi per Oktober 2020 ya, karena garansinya 3 tahun, jadi sampai 2021, 2022, 2023 ya, Oktober 2023 untuk serinya V3V. Untuk serial numbernya kita lihat di sini 202192. Kita cek dengan yang di box 202192 cocok ya. Oke, kita akan langsung pasang unitnya. Kita taruh di sini. Oke, kita pasang di port PCI Express 16 kali ya. Saya sih selalu tes di port ini, belum pernah melakukan tes di port yang lain. Untuk PCI Express-nya kita pakai HDMI, pastikan kencang, tidak bergoncang-goncang. Minimal di sini kita taruh 1 baut ya pengait. 1 baut pengait. Kita colokkan power, saya supply PSU Koger CMX 700 watt 80 plus bronze edition. Kemudian kita akan nyalakan untuk power supply-nya, power CPU-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, jos. Kipas berputar dengan kinyis-kinyis mulus ya, silent juga, dan display langsung menanggapi. Kita akan masuk ke sistem dulu. Semoga nggak degling ini layarnya. Saya tes per 29 November jam 10.43 pagi menjelang siang ya guys. Kita paskan dulu layarnya.
nggak degling ya. Oke, mungkin udah pas center ya guys. Resolusi layar udah otomatis Full HD. Kita klik kanan, sudah ada Nvidia Control Panel, dan kita buka GPU Z. Kita juga buka 3D Mark ya. Oke, di GPU Z tertera di sini 1030 dari Colorful GP108, kodenya 737704 kali, berjalan di 4 kali 3.0. Kemudian untuk render operation unit di 16 dan tekstur mapping unitnya di 24. Shadernya 384 Unified, DirectX supportnya di DirectX 12 dan DDR5 Micron 2 GB, base widthnya 64 bit. Oke, kemudian untuk GPU clock dan default clocknya sama, ada boostnya ya, mantap, di 1468. Untuk sensor saat ini suhu di 34 derajat, suhu terendah 32 derajat. Kita akan jalankan benchmark ringan ya. Kita pakai night rate aja karena ini unit 1030. Kita akan tes guys menggunakan night rate benchmark. Seperti apakah, kita ikuti ya. Ya, saya mau pakai MSI Afterburner sampai belum saya setting, jadi supaya bisa terlihat detail untuk frame rate dan lain sebagainya. Ini kita turunkan dikit, mungkin lebih oke. Biar tegak just ya. Tarik dikit sambil loading guys. Oke, sip. 74 fps. Mantul jiwel. 64 fps. Kita pantau aja guys. Intinya frame rate-nya mantap ya, di atas 60 fps. Dan suara kipasnya sangat senyap, mulus banget. Dan perlu saya ingatkan lagi, ini garansinya masih panjang guys. Dari 2020 karena 3 tahun, jadi 2021, 2022, 2023 bulan Oktober, jadi masih lama banget. Saya pernah menanyakan ke WPG untuk segel seperti itu masih valid selama segel pabrikannya masih utuh, dan disitu juga tertera untuk segel pembeliannya. Seperti itu guys, mantap. Oke, 70 fps, stay di kisaran itu ya. Mantap, untuk tes pertama berjalan dengan sangat mulus. Kita lanjut untuk grafik tes 2. Di sini dari night rate ini untuk mengetes tekstur mappingnya ya, dan tentunya shader ya. 106 fps, mantul, jos guys, istimewa. 90 fps. Ya, untuk versi 1030 setidaknya VGA ini masih sangat-sangat playable ya untuk bermain game-game yang seperti .A, Valorant ya. Hanya saja memang perlu custom yang tepat ya, supaya bisa mendapatkan frame rate yang tinggi dan nyaman seperti itu. Tapi saya coba untuk Adobe Premiere Pro kelas 1030 ini masih sangat-sangat normal untuk rendering di Full HD ya. Untuk rendering Full HD itu masih sangat-sangat mulus dan lancar guys, seperti itu. Itu pun dengan spek PC super kentang ya ibaratnya ya. Kalau teman-teman gunakan spek yang terbaru, tentunya frame rate-nya bisa dapat lebih optimal lagi atau lebih tinggi lagi ya. Ya walaupun mungkin nggak terpaut banyak sih untuk spek yang terbaru sekarang. Oke, ini yang ketiga adalah CPU test. Di sini yang dites itu prosesornya. Sebenarnya ini bisa di skip tapi nggak apa-apa guys ya. Kita tampilkan aja untuk dokumentasi ya. Dokumenter guys. Dari beberapa video kemarin yang saya upload sudah nggak dengung ya guys ya. Insya Allah nih semoga mic-nya sudah normal. Jadi
jadi supaya bisa menginformasikan segala sesuatunya itu dengan jelas dan serinci-rincinya guys, seperti itu. Oke, ini kalau CPU tes ini kurang lebih 1 menit seperempat, 1/4 menit. Kita tunggu. 300 frame, sudah mau 1 menit. Ini kalau kondisi seperti ini VGA sudah idle ya istilahnya ya, karena yang digunakan untuk CPU nya. Jadi VGA ini hanya dites di benchmark pertama dan benchmark kedua. Untuk benchmark ketiga ini dia sudah benar-benar idle ya, Indonesian idle guys. Oke, CPU tes kelar. Waktu sudah menunjukkan setengah pukul ya guys, kita tunggu beberapa saat. Oke, running benchmark selesai, kita lihat skornya guys. Kita akan pantau juga dari GPU-Z ya. Kita cek hidot. Oke, mantap jiwa. Di sini untuk GPU-Z-nya saya taruh sini. Skornya saya rubah ke highest dulu untuk GPU-Z. GPU-Z di 1683, memory clock 1502, suhu tertinggi 57 derajat. Kemudian apalagi nih, TDP pasti 30 watt maksimal untuk grafik card ini. Mantap, jos, adem ya guys, 57 derajat. Average ya, ini proses penurunan suhu, sedangkan minimal di 32 derajat Celcius. Oke, kita lihat di 3D Mark di sini skornya 12215, sedangkan average di 12321, base-nya di 12655, nggak terpaut banyak ya guys ya. Untuk grafik skornya sendiri di 15767. Kemudian untuk suhu di sini kita coba lihat saat menjalankan tes menggunakan nitride. Untuk grafik tes pertama itu suhu di 39 derajat, naik tembus 40 ke 50, 50 mentok di 53.72 derajat. Untuk grafik tes 2 start di 47 derajat, naik ke 50. Kita pantau paling tinggi hanya 57 derajat tadi ya. Nah, pas 57.00 guys. Jadi fix adem banget guys untuk grafikannya. Just ya. Oke, jadi untuk overall performa dari grafikannya ini mantap betul ya guys. Istimewa, dan kita akan lanjut tes grafikat yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.